jelaskan secara jelas gitu, singkat, padat, dan jelas, apa sih sebetulnya profil resiko ini dan kenapa kita penting untuk mengetahui profil resiko ini, Mbak Vera? Terima kasih Mbak Eksis. Jadi saya secara singkat saja, sebenarnya profil Mhm. resiko ini adalah kalau bahasa saya adalah seberapa kuat, seberapa tahannya seorang investor ini bisa menahan resiko dari investasi yang akan dia lakukan. Ya, nah profil resiko dari setiap investor ini berbeda-beda. Ya, tadi Mhm. kalau ada yang menyebutkan konservatif, agresif, tetapi intinya adalah eh, bermacam-macam ya. Profil resiko ini sebenarnya nanti kalau menjawab tadi ada pertanyaan ya, itu Mhm terdiri mhm. dari gabungan beberapa hal yang kita bisa lihat. Misalkan contohnya ya, contohnya berapa lama sih seorang investor itu mau atau memiliki keinginan untuk berinvestasi, ya. Lalu Mhm. berapa eh, berapa misalnya kemungkinan resiko atau kehilangan ya, kehilangan saya bilang kehilangan pokok investasi yang bisa ditahan oleh seorang investor, karena berbeda-beda. Oke. Ada yang nggak mau rugi sama sekali misalkan, Mhm ada yang mhm. oh 5%, 10% saya masih bisa gitu ya. Jadi ada beberapa hal sih sebenarnya sih, tapi Oke. semua hal itu sebenarnya nanti yang akan membentuk profil resiko dari seorang investor. Apakah Oke. tadi investornya adalah seorang investor yang konservatif, ataukah yang agresif, ataukah yang moderat. Nah, jawab pertanyaan yang pertama nih, nyambung lagi. Kalau nanti misalnya mau mengambil produk perbankan gitu ya atau produk investasi, biasanya apa aja sih katanya pertanyaan yang diajukan bank buat mengenal profil resiko. Jadi intinya kalau bisa dijelaskan, bisa disimpulkan profil resiko ini tingkat toleransi kita ya terhadap resiko gitu ya Mbak Vera. Nah, apa aja sih pertanyaan yang biasanya diajukan oleh bank Betul. atau lembaga-lembaga keuangan untuk menilai profil resiko kita? Oke, saya tidak bisa menyamaratakan dengan semua bank yang lain Mhm ya, Mbak mhm. Eksis ya. Tetapi di HSBC sendiri ya, kami pada saat kami berbicara mengenai investasi kepada calon investor, yang kami lakukan yang paling pertama adalah kami akan menanyakan kebutuhan dari nasabah ini sendiri seperti apa. Apa Oke. sih yang sebenarnya dibutuhkan nasabah? Karena kadang-kadang sebagian besar nasabah hanya, oh saya mau ikut temen nih investasi di saham, saya ikut di obligasi, Mhm. tapi kebutuhannya sendiri seperti apa? Nah, Mhm. itu salah satu pertanyaan yang akan awalnya kami tanyakan. Lalu dari kebutuhan ini, Oke. misalkan, oh saya punya kebutuhan untuk membeli rumah, atau kebutuhan untuk pendidikan anak, atau kebutuhan untuk dana pensiun. Nah, dari situ kami akan mulai bergerak untuk menanyakan tadi ya, toleransi terhadap resiko. Berapa tahun misalkan investasi ini akan dilakukan? Berapa jumlah investasinya? Ya, dan kemudian seberapa banyak misalkan apabila terjadi fluktuasi di pasar, penurunan harga misalkan dari kelas aset investasi ini yang bisa ditahan atau yang bisa ditoleransi oleh seorang investor. Mhm Nah, seperti mhm. itu, Mbak Esis. Ada Nah, serangkaian itu mungkin beberapa pertanyaan. pertanyaan yang akan ditanyakan kepada nasabah. Betul, jadi Ya, sebetulnya nasabah tinggal jawab aja ya masing-masing dan pastinya harus jujur nih supaya pertanyaan-pertanyaan tadi betul-betul tepat menilai profil betul. resikonya. Dan pertanyaan kedua juga masih nyambung nih, mungkin sedikit menambahkan kalau ini kan pertanyaannya ada evaluasi nggak sih biar tahu profil resiko sudah berubah atau enggak. Jadi pertanyaan lainnya sampingannya mungkin ini profil resiko bisa berubah seiring berjalannya waktu atau gimana nih Mbak Vera nih? Tentu bisa, Mbak Eksis Mhm ya. mhm. Jadi memang benar evaluasi ini penting. Evaluasi bisa dilakukan secara berkala ya. Ada yang dilakukan berkala selama 6 bulan sekali, bisa juga 12 bulan ya. Tergantung kepada investor ini sendiri. Karena profil investasi atau profil resiko dari setiap investor itu akan berubah, akan bergerak Oke seiring dengan saya mungkin bisa bilang pengalaman investasi dari investor itu sendiri, ya kan? oke. Kalau dia investor awal, pemula misalkan, awalnya konservatif, ini menurut investor ya. Tetapi Mhm. setelah 2, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun berinvestasi, ternyata investor ingin atau sudah bisa memberikan toleransi yang lebih kepada resiko yang lebih tinggi. Nah, Mhm. ini adalah waktu di mana evaluasi tentang profil resiko seorang investor harus dilakukan. Karena nggak mungkin Oke. ya, bertahun-tahun resikonya sama terus nih profilnya. Nggak seperti itu. Semakin berpengalaman biasanya, seorang Mhm. investor ya profil resikonya akan berubah atau misalkan bisa juga berubah menjadi lebih agresif, bisa juga berubah turun misalkan dengan misalkan ya semakin Iya bertambahnya iya. usia dari investor dan kemudian sudah ada
kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh investor tersebut. Jadi ya betul, evaluasi perlu dan sangat penting dilakukan. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.